Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afatuz zarfi, yang merusak az-zarfi, orang-orang yang pandai itu, as-salfu, memuji diri. Jadi orang-orang cerdik itu, orang-orang pinter itu dapat hancur atau kelemahannya seringkali dia memuji diri sendiri. Apalagi ngerasa pinter. Ini merupakan tantangan tentunya bagi orang-orang yang berilmu. Pinter itu bagus. Yang kagak bagus itu ngerasa pinter. Lebih kagak bagus lagi ngerasa bangga terhadap kepandaiannya, sehingga kemudian menjelekkan atau merendahkan orang lain. Rusaknya ilmu itu diantaranya membanggakan diri, memiliki kecerdasan, memiliki kelebihan dibanding daripada orang lain. Biasanya orang tuh makin ilmu itunya, makin berilmu tinggi, justru makin ngerasa nggak tahu. Itu harusnya. Orang makin pinter itu makin ngerasa nggak tahu. Ketika makin sering belajar, justru makin dirinya paham bahwa ternyata masih banyak yang belum dia pahami. Contoh, padi itu makin berisi, makin berdiri ke atas apa makin ngondoy ke bawah? Nah, sama orang kayak belajar silat. Orang yang baru belajar sama yang udah ahli, kira-kira gatelan mana buat mencaknya? Nah, coba nih. Orang baru bisa belajar ilmu silat, asal ditepok dikit juga goyang langsung tuh. Bener apa kagak tuh? Pengen ngejajal, gatelan orangnya. Begitu. Tapi kalau orang udah jago ilmunya, makin gak nunjukin dirinya punya kemampuan. Orang coba tuh, kalau orang baru belajar mau ada motor dikit, buset pencah langsung. Sialan dangkalan nih orang, begitu. Begitu memang budayanya, bukan budaya tapi karakteristik yang terjadi pada diri seseorang. Makin punya kemampuan, kudunya makin ngerasa gak punya kemampuan. Makin tinggi ilmunya, mestinya makin gak merasa punya ilmu. Sebab dengan semakin dia tahu, semakin dia juga tahu bahwa dirinya belum paham tentang apa-apa. Karena masih banyak ternyata yang belum dia pahami. Itu. Makanya ketika Kiai Haji Mustafa Bisri menjelaskan kitab, kata dia, tingkatan saya mah udah bukan tingkatan lagi ngejelasin ini kedudukannya sebagai apa dalam baca kitab begitu, tapi udah tinggal menjelaskan saja begitu. Karena memang udah lewat masa-masa begitunya begitu. Udah tahu kalau ini dibaca kasroh, kagak perlu ditanya mana kenapa ini dibaca kasroh. Kalau ini dibaca domah, kagak perlu lagi ngejelasin ini dibaca domah. Kenapa? Masa-masa itu udah lewat begitu. Nah, makanya tadi saya bilang, rusaknya orang-orang cerdas itu, rusaknya orang-orang berilmu itu ketika dia merasa bahwa dirinya lebih daripada orang lain. Ketika dia memuji dirinya sendiri. Wih, ternyata gue begini-begini pinter juga nih ya. Kalau udah begitu, repot. Kalau udah ngerasa begitu, bahaya nih. Bahaya. Fir'aun itu dulu raja yang ketika ngelihat bangunan struktur di negaranya itu luar biasa. Pada saat 3.000, 2.000 tahun sebelum Masehi itu, coba bayangin ya, kita aja masih tahun 2021 setelah Masehi. Fir'aun itu 2000 sebelum Masehi. Berarti jarak dari Fir'aun ke kita, Nabi Musa ke kita berapa tahun? Kalau 2000 ditambah 2000 jadi berapa? 4000 tahun. Dulu
Kalau sekarang barangkali gedung tinggi itu ada konstruksi dan sebagainya, itu udah bukan sesuatu yang wah. Tapi dulu 4000 tahun yang lalu dihitung dari sekarang, bagaimana membangun piramid dengan simetris, yang tidak ada alat yang kemudian didukung seperti sekarang ini. Terus belum lagi ngebangun bagaimana Firaun itu dalam kerajaannya memperluas bagaimana pembangunan di negaranya. Saking hebatnya, saking ngerasa punya kemampuannya, dia mengatakan ana rabbukumul a'la, ngaku jadi Tuhan. Itu bahayanya orang kalau pinter, itu bahayanya orang kalau punya ilmu yang tinggi tidak bisa menguasai dirinya, lantas memuji dirinya, ujung-ujungnya dia memiliki perasaan bahwa dirinya hebat. Korun itu pertama kali datang kepada Nabi Musa miskin, tidak punya kemampuan ilmu apapun, datang ke Nabi Musa minta diajarkan bagaimana cara mengelola emas. Nabi Musa itu nabi yang cerdas. Ngerasa cerdas itu Nabi Musa sampai ngomong kepada Allah, ya Allah tunjukkan kepadaku di mana orang yang lebih pintar dari aku. Karena udah ngerasa cerdas. Akhirnya Allah menunjukkan ada sosok manusia yang lebih pintar dari kamu. Kamu cari orangnya, dia berada di pertemuan dua air, antara air asin dengan air tawar. Ketemulah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Ketika Nabi Musa mengikuti Nabi Khidir, apakah kemudian Nabi Musa sanggup? Ketika Nabi Musa minta kepada Nabi Khidir untuk mengikuti dia, belajar daripada Nabi Khidir. Kata Nabi Khidir, kamu mah gak sanggup. Nggak sanggup, udah nggak usah, nggak sanggup. Kata Nabi Musa, ilokan kagak sanggup, belajar juga pengen tahu nih orang pintarnya model kayak gimana sih. Diikutin sama Nabi Musa, ngelihat anak kecil dibunuh sama Nabi Khidir. Nabi Musa protes, nggak bisa begini, masa orang kagak ada salah apa-apanya dibunuh sampai mati. Kata Nabi Khidir juga, kata saya juga nggak usah ngomong apa-apa. Kalau ikutin saya, udah ngikut aja diem. Tapi kan itu anak agak ada dosanya. Kenapa pakai dibunuh? Nah gitu. Lantas kenapa kemudian Nabi Khidir membunuhnya anak itu? Sebab Nabi Khidir mendapat petunjuk dari Allah. Kalau nih anak gede bakalan jadi orang yang jahat. Maka sebelum dia jahat dibunuh sama Nabi Khidir. Apa Nabi Khidir tahu dari dirinya sendiri? Tidak. Dia tahu dari Allah. Ketika Nabi Khidir berangkat dengan Nabi Musa naik perahu. Perahu-perahu yang bagus, dia naik perahu yang jelek. Perahu yang jelek yang dibolongin sama dia. Ketika di tengah laut, rupanya ada perampok. Yang dirampok perahu yang bagus atau perahu yang jelek? Perampok kira-kira yang dirampok perahu yang jelek atau perahu yang? Kata Nabi Musa sebelum berangkat, ini kenapa kita naik yang jelek? Padahal ada yang bagus, kenapa ini perahu pakai dibolongin? Udah bener begini, pakai dibolongin begitu. Di tengah jalan rupanya Nabi Khidir sudah mendapatkan bagaimana pemberitaan dari Allah akan ada bajak laut yang akan merampok. Akhirnya yang bagus-bagus mau dirampok. Nabi Khidir bersama Nabi Musa karena naik perahunya jelek terus bolong, mau perampok, ya ini dia aja bolong perahunya. Enggak dirampok, disuruh lewat aja. Dari sini kita ketahui bahwa Nabi Musa sendiri pun pernah menganggap dirinya lebih pintar dibanding siapapun. Karena memang Allah memberikan ilmu itu kepada Nabi Musa. Kepintaran Nabi Musa itu luar biasa. Sampai korun. Kita kan sering mendengar harta karun. Harta karun kalau di Indonesia mah. Karun itu berasal dari kalimat korun. Sebetulnya orang paling kaya dulu namanya korun. Awal ceritanya Korun ini bukan orang kaya, miskin bahkan melarat. Datang kepada Nabi Musa minta diajarkan ilmu. Sama Nabi Musa ditolak. Udah kamu mah begini aja lebih baik daripada ntar kaya malah jadi urusannya berabe. Datang lagi tuh Korun. Saya udah gak sanggup ya Nabi kalau miskin begini mah. Pengen banget ngerasain kaya begitu. Gak usah. Udah begini aja lebih baik daripada antara kaya kamu malah jadinya kagak bener. Datang lagi berkali-kali datang,
Akhirnya kemudian Nabi Musa mengajarkan ilmu kepada Qarun mengelola emas. Jadi menjadikan biji emas itu menjadi emas. Dia usaha tuh, dapat ilmu begitu dia jalanin. Akhirnya lama kelamaan emas yang dijual kemudian menjadi banyak, harta bertambah banyak, bahkan harta di rumahnya, pintu di rumahnya dari emas. Coba bayangin tuh, kalau kita nih pintu rumah kita dari emas, maling gak usah kemana-mana, asal malam ngetrikin aja pintu kita ketrikin sama dia tuh, begitu diambil emasnya begitu. Kita kemarin saya datang karena ke Depok ke Masjid Kubah Emas, begitu ya. Masjid Kubah Emas rupanya bukan semuanya dari emas, cuman dicatnya dengan campuran diantaranya adalah emas. Bukan itu emas batangan dibikin kubah, begitu. Kalau emas batangan dibikin kubah memaling di masjid nginep. Orang udah kagak udah ketrikin sama dia, lumayan satu genggam juga, begitu. Emas campuran dia ya? Asli ya? Begitu. Waduh, itu Monas itu makanya negara kita termasuk negara kaya. Orang emas aja dipajangin tuh di Monas begitu. Lagi juga kita terlalu banyak orang kaya. Buktinya apa? Orang Jawa kalau dipanggilnya emas. Begitu. Nabi Musa mengajarkan ilmu tentang bagaimana mengelola emas kepada Qarun. Akhirnya Qarun makin lama makin kaya. Nah ketika itu sebelumnya ada perjanjian dengan Nabi Musa. Nanti kalau kamu punya rezeki, ada hak-hak di harta kamu yang bukan sepenuhnya milik kamu, tapi harus bayar zakat. Ketika jadi kaya, harta makin banyak, bahkan bertumpuk harta, bahkan rumah pintunya terbuat dari emas yang luar biasa, mulailah itu berubah sifatnya Qarun. Ketika datang kemudian muridnya Nabi Musa kepada Qarun, atas apa yang telah diperjanjikan dahulu untuk membayar zakat, ditagih zakat. Qarun mulai merasa, ini ilmu saya dapat sendiri. Dan ini ilmu usaha saya jadi kaya juga karena usaha saya sendiri. Nggak ada hubungannya sama orang lain. Ini pun hasil usaha sendiri. Saya kaya karena usaha saya sendiri. Saya makmur, saya hidup senang juga karena usaha saya sendiri. Nggak ada kaitannya sama Allah. Kagak ada kaitannya sama Nabi Musa. Udah mulai itu. Udah mulai hilang ingatan. Ngerasa bahwa kekayaannya hasil jeripayanya sendiri. Tidak ada ikut campur takdir Allah menurut Qarun. Akhirnya kemudian Qarun diajab, ditenggelamkan bersama hartanya di dalam bumi. Makanya kalau ada orang nemu emas di dalam bumi disebutnya harta karun. Padahal itu harta siapa tahu, tapi disebutnya Qarun aja begitu. Kalau seandainya kita bisa nemuin tuh harta Qarun yang tenggelam di bumi, waduh, kaya semua orang situ begitu. Begitu kalau hartanya sampai benar itu. Itu Masya Allah. Itu luar biasa, kayanya bukan main. Sampai kemudian Allah tenggelamkan seluruh hartanya bersama Qarun di dalam bumi, begitu. Terus yang kedua, wa'afatus syaja'ah, orang yang gagah itu, orang yang gagah berani atau orang yang apa ya kalau itu tidak, orang yang kuat lah begitu. Orang yang kuat itu rusaknya karena melampaui batas. Tadi yang ngerasa bahwa dia hebat, dia ngerasa gagah, kuat dan sebagainya, sampai kemudian melampaui batas. Begitu. Wa apatus samaha al-mannu, dan penyakitnya orang murah hati itu suka mengungkit-ungkit. Lu kan gua tolongin tadiannya. Kalau lu kagak gua tolongin juga lu nggak bisa begini lu. Bener gak penyakitnya? Orang yang murah hati itu penyakitnya rusaknya gara-gara sering ngungkit. Kalau nolongin orang tuh udah nggak usah pakai diceritain sama orang lain. Tuh si anu nemu gua hidupnya mah jah. Kalau bukan nama gua mah, kalau nggak ada gua mati. Itu begitu. Itu tadi saya bilang, rusaknya orang murah hati itu karena sering mengungkit. Maksudnya murah hati mah baik. Cuman murah hati yang dengan mengungkit-ungkit itu kemurahannya dia jadi rusak.
Akhirnya orang lagu nggak mau lah minta tolong sama dia, emang habis sekampung tahu semua gara-gara diungkit begitu. Wa afatul jamali, rusaknya kecantikan, rusaknya kalau laki-laki ganteng begitu ya. Rusaknya kecantikan itu al-khailu, karena kesombongan. Biasanya kan orang cakep mah. Tapi ya kalau kata Jainuddin Amir kemarin, kalau cakep sombong masih mending, karena yang repot mah udah jelek. Orang cakep rusaknya gara-gara sombong. Cakep, ganteng, cantik, sombong. Begitu. Memang bagi seorang laki-laki itu cari perempuan yang cakep buat istri itu memang perintah Nabi. Perintah Nabi. Tunkaul mar'ah li arba'in. Nikahilah perempuan karena 4 perkara. Li jamaliha, cantiknya. Kudu cantiknya. Nyari perempuan cakep itu kudu seperti perempuan nyari suami yang ganteng untuk memperbaiki keturunan. Hidung kita pesek, cari istri yang rada mancung supaya kemudian tuh anak kita ngeblesek. Paling gak kalau di tengah-tengah ya pas lah begitu. Begitu. Dulu saya pernah kondangan ke Abuya Muhtadi, anak Abuya Dimyati. Saya ngeliat ada laki-laki kontet, mohon maaf, kecil begitu. Perempuannya cakep. Kata saya, jago bener nih orang. Perempuannya cakep bener begitu. Wah kayak itulah pokoknya kayak artis begitulah, pokoknya dandannya cakep begitu. Lakinya mah kita kayak gedek begitu. Gedek campur iri begitu ya. Kok dia bisa nyari bini yang cakep banget begitu. Wallahu a'lam lah, apa pelet Jepang atau apa saya kagak tahu begitu. Atau dia pakai cincin yang bisa ngerayu perempuan, nggak tahu dah begitu. Tapi penting laki-laki nyari istri yang cakep penting. Sebab supaya apa? Supaya rumah tangganya itu ada kesenangan, ada jadi bahan kebanggaan. Istri siapa? No? Istri gua begitu. Tapi jangan jadi patokan utama. Sebab kecantikan itu nggak selamanya tetap cantik. Berapa sih usia perempuan cakep? Kalau udah mulai angka 40 udah mulai rada peot. Yang kenceng udah mulai rada kendor. Kalau udah 50 apalagi begitu. Betul nggak Pak? Itu betul katanya. Berarti bener udah. Sebab yang ngomong langsung orang tua begitu. Jadi pengakuannya langsung sah. Tidak bisa dibantah lagi nih Pak. Begitu. Kenapa begitu? Karena kecantikan itu enggak selamanya akan pudar. Kalau orang cuman gara-gara kecantikan kemudian menjadi patokan utama, akhirnya enggak ada puasnya. Kemudian istrinya udah peot dikit, cari yang lagi. Peot dikit, cari yang lagi. Walaupun itu boleh, tetapi akhirnya enggak ada habisnya. Makanya dan juga jangan jadi patokan kecantikan itu. Sebab kalau jadi kecantikan akan jadi menderita rumah tangganya. Istrinya keluar dikit dilihat oleh orang sewot dia. Begitu. Saya pernah datang orang ke rumah, lakinya marah mulu. Ngelihat bininya kalau dagang yang beli cowok begitu. Dia dagang nih. Dagang, bininya dagang sama dia berdua. Lakinya belanja, kan ada yang belanja ke warungnya, yang ngelayanin bininya, yang beli cowok, lakinya sewot. Datang ke rumah. Pak Ustadz, Masya Allah Pak Ustadz, saya tolong bacain apa ke Pak Ustadz. Saya kalau ngeliat bini saya sama ngelayanin cowok juga langsung sewot banget. Kenapa tahu begitu? Itu sering berantem gara-gara begitu. Ya itu tadi, kalau jadi patokan perempuan cakep, jadi patokan utama, akhirnya nggak beres. Yang kedua, lina sobiha. Carilah perempuan karena keturunannya. Apa betul keturunan itu penting? Ya penting. Sebab keturunan yang baik tentunya anaknya akan jadi orang baik. Secara persentasenya begitu. Walaupun tidak jaminan. Tetapi kan kalau orang tuanya baik, pasti nih anak dididik dengan cara yang paling nggak begitu. Begitu. Tapi kalau orang tuanya kurang baik, nih anak juga nggak diperhatiin sama orang tuanya. Akhirnya nih anak jadi kurang baik. Yang ketiga, liha. Cari perempuan boleh yang banyak hartanya. Tapi jangan jadi patokan utama, rumah tangga berantakan gara-gara sering begitu. Ketika istrinya duitnya lebih banyak, akhirnya suaminya jadi pembantu di rumah. Udah kagak mau lagi nyuci.
Udah nggak mau lagi masak, udah kagak mau lagi ngelayanin laki, ngerasa dirinya lebih punya duit. Lagian gue juga mah kalau kata bini yang banyak duitnya tapi kurang iman, ngomongnya lah gue mah nggak ada laki juga, gue mau bisa nyari duit sendiri. Nah itu kalau udah begitu udah repot tuh. Akhirnya dia ngerasa lebih tinggi, padahal ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bukan gak boleh nyari istri yang banyak hartanya, bukan, tapi kalau jadi patokan utama istrinya lebih kaya, seringkali terjadi suaminya akhirnya jadi ibu rumah tangga di rumahnya. Gitu ya. Tapi ini mah bukan orang sini mah bininya waduh. Ini mah orang jauh. Begitu. Saya pernah melihat juga sih orang jauh. Asal minggu ngejemur begitu. Ini bukan orang sini, orang jauh. Begitu. Saya tanya-tanya, Bapak asli mana? Asli PP dan orang sini juga berarti. Begitu. Berarti pindahan sini berarti dia tuh. Begitu. Ya mudah-mudahan enggak begitu. Nah, terus yang kenapa? Orang kaya kawin orang miskin bukan sunatullah. Iya, memang sunatullah semuanya juga. Sunatullah, sunnah Nabi. Iya, kalimatnya untuk mengangkat derajat begitu. Sunnah Nabi. Cuma memang bukan tidak boleh nyari yang kaya. Sebab perintah Nabi juga. Nyari yang kaya sunnah Nabi. Nabi sendiri pun nikah dengan janda yang kaya. Nabinya miskin. Betul, makanya nyari istrinya yang kaya. Apalagi buat ngebantu perjuangan. Tapi yang solehah. Yang harta istrinya itu merupakan bagian dari harta suami. Kan kadang-kadang ada juga yang bini kalau dia ngomong begini, duit gua mah duit gua, duit laki gua ya duit gua. Bener gak begitu? Sering kali terjadi begitu kan. Bini megang duit, laki kagak megang duit. Bini mau dipinta duit, laki mau minta duitnya atau mau minta duit sama bini, nggak bisa, dia mau duit gua. Nah, duit gua, ya duit gua mah duit lu mah duit gua juga begitu. Padahal nggak bisa begitu. Saya sering kali bilang, berkali-kali sering terjadi rumah tangga berantem gara-gara apa? Gara-gara ketika suami mau ngasih duit ke orang tuanya, istrinya sewot. Sering kali terjadi begitu. Padahal kalau mau tahu, ketika si orang anak laki-laki udah menikah, maka berbaktinya tetap pada kedua orang tuanya. Nggak putus dia mah. Tapi berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan itu ketika menikah, ridhonya berganti dengan ridho suami. Itu bedanya. Makanya kalau anak laki ngasih sama orang tuanya tanpa sepengetahuan istrinya, boleh apa enggak? Boleh. Karena apa? Dia itu haknya orang tua masih berlaku kepada dirinya. Tapi ketika seorang istri ngasih duit ke orang tua tanpa sepengetahuan suaminya, dia dosa. Kenapa dia berdosa? Karena harus ada ridho dari suami. Walaupun itu duit istrinya yang dihasilkan dari dia sendiri, itu bedanya. Kenapa? Pernah begini cerita. Ketika seorang suami mau berangkat keluar, terus kemudian suaminya berpesan kepada istrinya. Dulu kan kalau orang dagang itu zaman dulu di Hijaz, di negeri Arab itu tergantung musim. Kalau musim dingin itu ke Yaman. Kalau musim panas itu ke negeri Sam. Itu tertuang dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas sita'i was-shaib. Rihlatas sita'i was-shaib. Orang-orang dulu tuh negeri Hijaz atau negeri Arab itu berdagang. Kalau orang berdagang itu enggak pulang pergi pagi pulang malam, kagak dia mah. Bisa 1 bulan pulangnya. Bisa 2 bulan. Sementara jalan dari negeri Sam itu baru nyampe ke Sam itu 1 bulan. Ke Palestina itu dari Mekah itu 1 bulan. Pulang pergi bolak-balik dia kagak nunggu di sana 2 bulan. Kalau dia dagang di sana sebulan berarti pulang pergi 3 bulan baru balik begitu. Si suami ini ngomong sama istrinya, "Neng, abang berangkat ya. Jaga rumah, jangan keluar rumah." Si suami ngomong begitu tuh. Akhirnya suami berangkat. Selang 1 minggu suaminya berangkat, saudaranya datang. Ngasih kabar orang tuanya sakit keras. Karena nih anak soleha, diingetin sama suaminya, dipesan kagak boleh keluar tanpa seizinnya. Ketika dapat informasi babanya sakit, dia ngomong, "Ya udah bang,
saya doain, mohon maaf belum bisa ke sono karena suami saya belum ngizinin saya keluar rumah. Begitu. Datang lagi 2 minggu kemudian ngasih kabar tuh saudaranya bahwa babanya meninggal. Anaknya nggak dengar babanya meninggal, sedih, nangis. Cuman dia ingat pesan suaminya, kagak boleh keluar rumah tanpa izin dari suami. Nangis doang dia bisanya. Ketika suaminya pulang dari berdagang, tuh bini kagak ngomong langsung tentang kejadian babanya, kagak. Datang suaminya pulang, dikasih makan, dibikin yang seneng, dibikin yang enak, dibikin kemudian rileks dulu. Ketika selesai makan, udah rileks badannya, udah seger lagi, besoknya ngomong datu bininya, Bang, jangan sampai kayak jadi orang baru datang suaminya pulang kerja, duluan lagi, Bang duitnya mana Bang? Sewot gak kira-kira begitu? Bukan main, begitu ya. Begitu kita pulang kerja kan juga butuh perhatian. Bagaimana dilayanin dulu. Udah seger baru ngomongin yang lain. Nah, begitu tuh suami itu istri yang baik tuh. Besoknya tuh istri suaminya dikasih makan dulu. Dikasih servis menyenangkan dulu. Baru kemudian ditanyain, Bang, mohon maaf 2 minggu yang lalu ada kabar ayah saya meninggal. Loh, kenapa kamu gak berangkat ke rumah ayah kamu? Saya kan dapat pesan dari abang. Kalau saya kagak boleh berangkat keluar rumah sebelum diizinin sama abang. Yaudah kalau begitu kita berangkat, tuh laki yang baik begitu tuh. Kagak ngomong begini, biarin bapak lu udah mati ini. Jangan juga begitu. Senggak tuh laki begitu mah. Kasih perhatian juga tuh begitu. Nah setelah berangkat besok malamnya ke ziarah, besok malamnya tuh perempuan mimpi ketemu bapaknya. Bapaknya di alam barzah mendapatkan kenikmatan. Sebabnya gara-gara anaknya taat sama suami. Itu elatnya mah. Gara-gara tuh anak taat sama suaminya, ngikutin perintah suaminya, babanya dapat kenikmatan dari Allah di alam barzahnya. Makanya cantik juga perlu, cuman biasanya sombong gitu. Makanya kalau dilamar sama orang, dilamar nih punya anak perempuan, dilamar sama orang, boleh menilai, tapi juga jangan terlalu kasar kalimatnya. Bapak, saya mau ngelamar anak bapak, saya mau terserah anak saya aja, pas anaknya dipanggil, mau neng amin, jelek banget, Pak. Jangan sakit hatinya double begitu. Waduh, jangan juga begitu. Makanya tadi saya habis pengajian di Menceng ngejelasin bagaimana sebelum ngelamar itu seorang laki-laki boleh ngelihat muka dan telapak tangan perempuan. Jadi sebelum nikah, sebelum ngelamar, kalau ya tapi kan kalau anak sekarang mau Pak Ustadz boro-boro mau ngelamar, masih jadi pacaran aja udah ngeliatin punggung begitu. Ya ini mah kan ngomongin cerita yang andai kata nih orang dijodohin, ceritanya begitu. Kan ada orang dijodohin mah kan gak ketemu begitu. Ketika dia kagak ketemu, terus kemudian mau ngelamar nih laki, tapi belum kenal nih perempuan modelnya bagaimana. Boleh nggak ngelihat tuh perempuan? Boleh. Yang dilihatnya adalah sesuatu yang menjadi yang bukan aurat daripada sholat. Apa tuh? Berarti muka dan 2 telapak tangan. Yang boleh dilihat mukanya sama 2 telapak tangannya. Kagak boleh boleh ngelihat tapi kagak boleh nyentuh. Sebab nyentuh sama melihat beda. Tapi kalau sekarang mah masih pacaran aja udah pegangan tangan mulu. Udah kayak dunia milik dia berdua, yang lain ngontrak. Bener apa kagak tuh? Tapi gara udah nikah mah, coba nih yang udah nikah mana nih Pak RT. Waktu nikah mah, udah nikah mah sama bini gandengan tangan gak jalan? Ya. Boboro. Oh begitu. Taruh langsung nikah. Oh iya bagus begitu. Tapi sekarang masih pegangan tangan sama bini kalau jalan. Oh alhamdulillah begitu. Sebab biasanya orang kalau pacaran pegangan tangan nih. Kan udah nikah mau jalan, ya. Diajak kondangan, Bang, ajak kondangan bareng, ya lu duluan dah. Begitu. Maksa banget bininya duluan, bareng sama laki, akhirnya bareng. Tapi jalannya juga enggak barengan, bininya duluan, lakinya belakangan. Bininya jatuh, diledekin orang, bini siapa tuh? Bini setan kata dia. Kata lakinya. Malu dia begitu. Nah itu tadi begitu.
cantik, tapi yang bisa ngerusak adalah kesombongan. Wal faqrah, mana tadi? Wa afatul ibadah, dan rusaknya ibadah, wal faqratu, karena malas. Orang itu, ini contohnya ngaji aja. Emang ngaji ini gampang ngejalaninnya? Jangan salah. Ngaji ini ibadah. Pilihannya kalau lagi malam begini nih enakan nyender depan TV megang HP apa ngaji kira-kira? Ini jujur aja nih. Kalau lagi begini jamnya nih, enakan nyender di bangku megang HP apa ngaji kira-kira? Nggak usah jauh-jauh, sholat subuh. Saat muadzin ngomong as-sholatu khairum minan naum, yang enak tidur apa sholat? Ya, begitu. Makanya ngaji, emang nggak heran saya kalau ada orang yang sehari ngaji 2 bulan hilang, begitu banyak. Ada yang ngajinya pembukaan doang sama penutupan, sisanya ngablak, kemana tahu dia. Emang begitu. Rusaknya ibadah itu karena malas, begitu. Mulainya itu yang berat mah. Apalagi kalau udah lama libur ngaji, mau datang takut diledekin, mana aja tumbenan ngaji, begitu. Makanya kalau ada orang lagi ngaji baru, jangan dibilangin, udah dia diamin aja begitu. Bisa besoknya nggak datang lagi tuh orang, begitu. Wa afatul hadisil kadzibah, rusaknya omongan itu karena dusta. Ini sering banget terjadi. Makanya kalau nggak ada apa-apa lebih baik diem, udah. Begitu. Sebab zaman sekarang tuh luar biasa. Zaman sekarang tuh omongannya bukan cuma dari mulut tapi dari tangan. Saya sering kali bilang, kita sering dapat share-sharean atau berita-berita dari media sosial, baik Facebook maupun grup WA. Kalau kita nggak tahu pengetahuan tentang apa yang di-share itu, kagak usah di-share ulang. Apa sebabnya? Kalau yang kita share itu benar. Coba kalau yang kita share bohong. Apa nggak ikut dari bagian kita mendapatkan dosa? Kita dapat gambar cewek dikirim dari teman. Kita share lagi. Apakah kita tidak merupakan bagian dari orang yang berbuat dosa? Dan dosa itu berkesinambungan. Kalau satu orang yang lihat kita dosanya cuma satu, ngikut. Tapi kalau 1000 orang lihat, bahkan kita lagi tidur tuh gambar kesebar semua, ulah kita pertama. Apa kita kemudian gak mendapat dosa? Banyak orang yang lagi tidur dapat dosa saat ini. Banyak orang yang lagi buang air aja dapat dosa. Makanya seringkali saya bilang hati-hati dengan penggunaan media sosial. Apalagi terkadang media sosial itu, mohon maaf nih, kita seringkali memoto dengan istri. Istri kita boleh jadi harus ditutup auratnya. Tapi kita foto barang istri kita share di media sosial. Padahal saat itu terbuka auratnya. Apa nggak jadi dosa diri kita? Padahal itu aurat yang harus kita lihat untuk diri kita sendiri. Tapi kita share kepada orang lain. Akhirnya orang lain yang nggak tahu-tahu hari jadi tahu. Apakah itu bukan merupakan bagian dari dosa? Dosa. Dan itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita sebagai suami. Kalau istri kita berlaku demikian. Begitu. Terus salah satu contoh lain adalah share-sharean yang saat ini berseliweran. Perkara hoak lah. Hoak itu kan perkara yang dibikin diada-ada tulisan orang. Kalau tulisan itu kita kagak pahamin kebenarannya, kita belum tabayun tentang dasarnya itu benar apa kagak, maka sebaiknya nggak usah di-share. Kan sekarang banyak begitu share-sharean ya. Begini gambar tentang keadaan begini. Yang kalau kita tidak punya pengetahuan terhadap informasi itu, sebaiknya diem. Nggak usah ikut berkomentar, apalagi meng-share ulang. Kecuali yang di-share itu kebaikan. Kita tahu misalnya ayat Quran. Kita tahu misalnya perkataan para ulama yang bijaksana. Kita tahu bahwa yang kita share adalah pengajian. Kita tahu yang kita share adalah bagian dari kebaikan. Itu silakan dan itu menjadi amal jariah. Ketika kita nge-share pengajian, kitanya lagi tidur. Tapi orang kemudian dengar pengajian kita. Atau pengajian dari guru-guru kita. Lantas kemudian dia dengerin tuh pengajian itu. Dia dapat pahala. Kita menjadi bagian dari orang yang ikut serta mendapatkan pahala. Tapi kenyataannya sekarang orang lebih senang nge-share yang begitu-begituan. Dibanding nge-share yang punya manfaat. Memang udah begitu zamannya. Begitu.
Coba dah, begitu. Pengen tahu. Gitu. Saya tanya nih, kalau kita ngaji sama nonton, mohon maaf ya, sama nonton orkes begitu, senengan mana kira-kira? Ngaji nih sama nonton orkes, ngantukan mana kira-kira? Kenapa bisa begitu? Coba. Sekarang begini nih. Ketika kita mau berangkat ngaji, gerimis. Berangkat nggak? Ya, gede ini mah. Gede ini mah. Tapi kalau kita mau nonton orkes, gerimis. Ya, ini mah tai angin. Tadi juga berhenti. Benar nggak begitu? Tai angin dia bilang. Padahal udah Coba tuh. Jadi jangan dianggap bahwa ibadah itu bukan main beratnya. Karena perkara yang menuju surga itu nggak gampang jalannya, gajlukannya banyak. Kadang-kadang ada orang yang gara-gara gajlukan dikit miring jalannya ke tempat yang lain. Begitu. Dari rumah mau berangkat ngaji, ketemu di jalan, kongko sama temen, diajak ngobrol sama temen, kongko akhirnya kagak ngaji urusannya tuh. Bener nggak? Giliran mau ngaji mah ada aja urusannya. Ini udah tahu nih jadwalnya ngaji nih. Pakai datang lagi tamu. Bener nggak begitu? Itu begitu, emang begitu. Jadi jangan dianggap bahwa ngaji itu mulus aja jalannya. Enggak. Selalu ada tantangannya, rintangannya. Wih, bukan gampang itu mah. Berat dah. Coba dah. Besok kita lihat minggu depan. Nih yang di sini ada lagi apa kagak? Begitu. Kecuali yang berangkat kerja itu malah lain lagi. Itu kan karena mencari nafkah buat keluarga dan itu ibadah. Lain ceritanya. Begitu. Ada yang orang kerja malam kan dia begitu. Karena penyari nafkah buat keluarga itu wajib, begitu wajib. Terus apalagi? Afatul ilmi an-nisyanu. Bencana ilmu tuh rusak karena lupa. Orang kan sering kali begitu. Makanya kenapa kemudian anak santri ini sering saya suruh ngapal. Tapi disuruh ngapal pada berat santri mah. Asal disuruh ngaji ngapal jadi besoknya hilang atuh dah. Begitu. Ngapa tahu anak sekarang disuruh ngapalnya susah banget itu Pak Haji. Padahal mah dulu saya sama emak saya kalau kagak ngapal gayung pecah. Saya terus terang, saya beruntung punya emak galak. Galak dia bukan main. Kalau bapak saya mah kagak pernah ngomel dah orangnya. Tapi saya disekolahin sampai 2 kali. Jadi pagi saya berangkat sekolah, pulang sekolah jam 1 berangkat lagi. Jadi sekolah 2 kali saya. Dulu tuh. Saking kepengen anaknya pinter. Begitu. Kalau sekarang disuruh sekolah 2 kali, kalau bisa mah Pak ya cari sekolah yang nggak ada belajarnya, begitu kata dia. Saya sekolah 2 kali dulu mah masih bisa, tahu sekarang mah. Begitu. Dulu masih bisa saya dari jam 7 berangkat pulang jam 12, jam 1 berangkat lagi sekolah lagi pulang jam 5. Setelah saya jam 5 saya mandi, sholat maghrib, habis itu berangkat lagi ngaji sampai isya. Habis isya berangkat lagi ngaji sampai jam 10. Tiap hari saya begitu. Asal minggu nih boleh main bola tapi ngapal dulu. Kalau udah selesai hafalannya setoran boleh berangkat. Emak saya nyuci di sini nih. Nyuci. Saya di sampingnya ngapalin Bismillahirrahmanirrahim. Salah, gayung geplok begitu, geplok aja begitu. Waduh anak sekarang mau nggak kena begitu dah. Digeplok gayung, emaknya diguyur. Jawaban. Coba dah begitu. Tapi saya ngerasa bahagia, ngerasa bangga punya orang tua ketat dalam urusan agama. Karena dari ketatnya itu saya bisa manfaat seperti sekarang ini. Itu jasanya orang tua saya. Orang tua saya itu nggak demen ngelihat anaknya kalau subuh tidur. Nggak demen. Asal subuh dibangunin orang tua saya mah. Ngantuk banget ngantuk begitu. Makanya subuh dibangunin, kalau kagak dibangunin disiram sama emak saya. Bangun saya. Subuh. Habis subuh saya nggak pulang-pulang, tidur lagi habis sholat subuh saya di masjid. Begitu kata emaknya, nih anak gua rajin banget zikirnya. 6:30 pulang, padahal masih di sono tidur habis sholat subuh. Begitu, tapi saking begitunya didikan orang tua saya. Nggak boleh saya subuh itu tidur, harus berangkat ke masjid. Walaupun di sononya saya habis sholat subuh tidur begitu. Kadang-kadang pulang 6:30 begitu udah begitu. Oh begitu. Ini makanya lagi-lagi ini luar biasa bagaimana kita orang tua didik anak pada masa sekarang yang tantangan dan ujiannya luar. Anak sekarang kagak kena, diomelin begitu kabur dari rumah, kagak balik. Begitu bener nggak? Begitu. Model ya Alpin apa lagi begitu tuh.
Gitu. Asal ngaji hilang-hilangan mulu begitu. Izin mengaji mulu ya? Izin mengaji mulu. Berarti nggak beres ini. Waduh. Gitu. Terus apa lagi? Wa afatul hilmi saqahu. Dan bencananya orang yang sopan santun ya tidak santun. Adab ini penting. Bagaimana anak muda itu kudu menghormati yang tua. Sebaliknya orang tua kudu menyayangi yang muda. Begitu. Kadang-kadang kan orang tua, mohon maaf nih yang tua-tua, kadang-kadang susah kalau dinasihatin sama yang muda. Karena ngerasa lebih banyak makan garam. Makan garam. Maksudnya lebih banyak punya pengalaman begitu. Padahal nasihat itu nggak kenal tua, nggak kenal muda. Tua itu karena umur, tapi dewasa bukan karena dewasa itu karena pengalaman. Ada anak yang lebih muda, tapi tingkat kedewasaannya lebih tinggi dibanding orang yang umurnya lebih tua. Maka perkara yang bisa merusak kesopanan adalah dengan tidak sopan. Adab itu penting. Bagaimana ketemu guru? Guru itu kagak ada mantannya. Mantan guru gua Guru si mantan. Guru mah sampai kiamat juga tetap jadi guru. Kadang-kadang kagak ini mah. Manggil gurunya coy. Mau kemana coy? Waduh. Wa kana bidzalika in zafauta mualliman. Seumur hidup bakalan jadi orang yang bodoh kalau tidak menghormati guru. Tuh begitu. Dulu yang kagak bisa bahasa Inggris sampai sekarang itu paling gede sama gurunya. Bener nggak? Waduh, gue mah kagak bisa bahasa Inggris, gede sama gurunya. Apalagi benci sama pelajaran. Makanya kalau ada orang yang saat ini nggak bisa matematika, dulu barangkali benci sama matematikanya atau sama gurunya. Saya guru matematika galak banget, gue males lah. Sampai sekarang nggak bisa. Itu kenapa? Wa kena bidzalika in zafauta mualliman. Atau kalau orang belajar di madrasah, belajar bahasa Arab, puyeng banget. Sampai sekarang nggak bisa bahasa Arab. Ngapa? Dulunya gede sama gurunya. Itu paling kagak gede sama pelajarannya. Terus apa lagi? Wa afatul hasabi al-fakhru. Rusaknya orang yang pangkat itu, orang yang punya pangkat itu karena kesombongan, karena ngerasa tinggi. Ya ini mau jangan gelap. Kalau jadi pimpinan kudu mesti lihat bawahan. Sebab apa? Pangkat itu nggak jadi jaminan. Kalau ada orang bersender kepada jabatan, jabatan bakal turun, bakal hancur, begitu. Jadi jangan merasa tinggi dengan jabatannya, begitu. Terus apa lagi? Yang terakhir nih, wa afatul judi as-sarafu. Nah ini bagaimana kemudian rusaknya kedermawanan itu karena kita ngerasa bahwa boros. Kalau kita sedekah itu, kalau kita ngebagi orang itu, jangan pernah berpikiran bahwa duit kita bakalan kurang, habis. Kemarin Ustadz Imung cerita ke saya, ada seorang pengusaha di Pandeglang yang ngebangun pondokan ya, ngebangun rumah 200 juta. Sampai ketika selamatan si pengusaha ini ngomong begini, Pak Ustadz, saya setelah ngasih bantuan ini ternyata harta saya bukan berkurang, malah bertambah. Tapi jangan pernah berpikir begini sekali-kali. Ketika kita ngasih, waduh duit gue kurang ini, kurang itu. Sebab Allah mah bagaimana persangkaan hambanya. Kalau udah ngasih orang terus kemudian ngomong, duit gue bakal kurang ini, kurang udah. Nggak akan nambah. Tapi ketika dia ngasih seseorang atau ngasih sesuatu atau bersedekah, dia kemudian bersangka bahwa hartanya akan bertambah, ditambahin sama Allah. Sebab Allah mah gimana persangkaan hambanya. Kalau hambanya udah ngomong bakalan rusak atau bakalan habis begitu. Itulah mudah-mudahan apa yang disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Astaghfirullah al-azim. Lakal hamdu ya Maulana ya Ma'bud ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina sabi rasulillahi ajma'in. Hamdan zakirin hamdan na'imin hamdan yuwafini wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li dhalali wajhikal karim wa azimi sultanik. اللهم اجعلنا الشكورا واجعلنا الصبورا واجعلنا في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار.